Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Topik kita kali ini kita akan membahas satu hal berita yang rame ya, opini yang rame di kalangan publik ini yang sedang beredar mengenai dari topik ini ya, bahwa tahan dulu ya. Alasan ini tahan dulu, jangan cut loss di saham GoTo dan gini strategi di sahamnya besok. Ya, banyak mayoritas subscriber kami itu ada yang menggunjing channel ini, ada yang support channel ini. Jadi banyak sekali ya, sangat dinamis subscriber kami itu mengenai dari saham GoTo ya, seperti itu. Dan ada yang berkata jangan lebay min ya. Terus ada yang suka Min tolong kabar terkini dari saham GoTo ya. Semua itu dinamis, namun kita akan berpikir positif untuk kalian. Di sini kami tidak memberikan efek negatif untuk kalian, namun satu sisi kita akan tebarkan dari sisi positifnya ya, seperti itu. Nah, topik kali ini kenapa kok jadi alasan kok ditahan dulu mengenai dari saham GoTo ini ya, kami sudah dapat informasi terbaru ya mengenai dari saham GoTo ini, dari sebuah kasusnya yang terbaru ini ya. Ini kami dapatkan dari investor.id yang dirilis pada tanggal 6 Oktober pukul jam 22 ya. TikTok Shop tersandung ya, saham GoTo dan Bukalapak bisa melambung. Alasan kenapa kok TikTok dan juga GoTo ini ada berkesinambungan ya. Jadi segmennya gimana ya? Kita akan bicara sekilas mengenai dari segmen bisnis ini secara realnya ya. Namun nanti di pertengahan video kita akan membahas mengenai secara realnya di pasar modal itu seperti apa dan bagaimana untuk strateginya. Jadi untuk kalian jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Oke ya, seperti itu. Oke, untuk segmen strateginya, kenapa kok TikTok itu dilarang di masyarakat Indonesia? Kenapa? Ya, kenapa kok di TikTok itu harganya bisa anjur-anjuran? Ya, itu kenapa? Ya, yang pertama, TikTok itu kenapa kok dia bisa ngasih reward kepada penjual khususnya? Ya, misalkan saya jualan ya, contohnya Pampers, contoh Pampers ya, Pampers. Saya jualan Pampers di TikTok ya, seperti itu dengan harga yang sama, misalkan 50.000 ya, seperti itu 50.000. Tapi ketika orang yang beli di platform TikTok itu bisa dapat 25.000. Kenapa? Ini dikasih subsidi sama TikTok sekitar 25.000. Lah TikTok ini apakah nggak rugi min? Nggak. TikTok itu sumber pendapatannya dari beberapa ya. Satu ya, dari iklan, itu paling besar itu dari iklan ya, seperti itu. Dua, dari pelanggan. Ketika pelanggan di TikTok itu banyak dan lain sebagainya, ini para iklan itu bakal melirik itu ya. Dan ini juga melihat dari potensi ya, potensi yang ada di masyarakat Indonesia itu dia condong ke pembelian ya, makanya dia upgrade di situ. Ya. Nah, ini diuntungkan oleh GoTo dan juga Bukalapak, platform yang lain yang notabene ini GoTo itu ibaratnya anak usaha oleh bangsa Indonesia ya, seperti itu. Inilah ketika ada yang mau collab, dia nggak tertarik dengan ajaran TikTok, semua pelanggan user itu sudah masuk di situ semua. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran. Makanya langsung TikTok itu izinnya apa ya? Ini ada sebuah celah ya. Langsung semua kumpul jadi satu, bungkam. Dan akhirnya bagaimana? Hilang kan? Seperti itu, hilang. Nah, nanti yang menjadi angin segarnya apa min? Ya, GoTo dan lain sebagainya, itu yang sebagai itu ya. Loh, kenapa kok TikTok bisa tahu database itu? Kalian bisa tahu mengenai dari itu hacker siapa itu? Biorka? Ya, Biorka itu Biorka itu adalah sebuah hacker tim ya. Itu orangnya bukan satu saja, namun pakai tim 20.
makanya dia itu susah diengkas. Nah, mereka itu tugasnya apa? Jadi menghack semua database Indonesia, orang yang sukanya apa, itu semua datanya diambil. Nah, nanti dijual kepada platform-platform ini. Ketika TikTok ini dibungkam, nanti bakal ada muncul platform dan yang lain. Ya, mereka ini platform sudah dapat database orang yang suka, mungkin biasanya masyarakat Indonesia itu tren itu sudah dapat database-nya. Ya, angketnya itu mereka sudah dapat. Makanya mau dijual 200 miliar atau lain sebagainya, no problem. Itu sebagai biaya personal. Ya, seperti itu. Ya, kita mengulas sedikit segmen dari perusahaannya. Oke, kita ke segmen ke pasar modalnya. Dari saham GoTo ini, kenapa kok saham GoTo itu jangan di cut loss? Ya, kita akan cek ya. Ya, GoTo ini kemarin sempat diangkat ya sampai ke 85, namun dia di bawah turun lagi. Ini kasusnya apa sih, Win? Ya, sebenarnya GoTo itu kemarin mau diangkat, namun GPF yang mereka yang punya barang banyak itu ngeguyur. Ya, guyur. Itu berapa, Min? Dia guyurannya sekitar 19 juta lot. Ya, jadi seperti itu. Ini apakah saham GoTo ini di area ini adalah untuk area beli? Ya, memang untuk area beli. Ya, tolong jangan di cut loss ya. Yang kalian sudah banyak di sini tinggal di hold saja. Ya, seperti subscriber kami yang dari Jember kayaknya ya. Jember itu UMR-nya berapa sih? Nggak ada 5 juta ya. Ya, dia sehari dapat 1,5 juta ya. Kayak gitu, cuman ngikuti channel kami saja, cuma nonton gitu. Cuma nonton ya. Namun impact-nya itu bisa kepada masyarakat Indonesia khususnya itu ya, yang berpikir positif. Yang negatif banyak sekali ya, seperti itu. Apakah Mimin ini akan bungkam dan lain sebagainya? Enggak ya, Mimin akan terus ada untuk kalian ya. Mimin akan support kepada kalian yang pengen belajar dunia pasar modal. Lanjut ya, dia dapat 600.000, dapat 1.500.000. Ini belum time frame-nya belum ada 1 bulan. Nah, itu sudah ketutup. Ya, kita akan cek ya. Ini alasan kenapa kok saham GoTo ini jangan di cut loss. Ya, kita cekkan dulu. Ini GoTo. Tarik dulu GoTo. Cek dulu. Ya, dari asingnya itu masih jualan. Memang betul. Ya. Min, seharusnya kan ini harus turun ke banyak kayak gitu. Enggak. Kalau yang namanya market maker itu bisa pakai akun sekuritas asing, pakai akun sekuritas lokal. Ya, jadi seperti itu. Dan Gojeknya itu di situ semua. Karena satu sisi GoTo ini adalah kumpulan para mereka block trader, institusi, dan juga para mafia-mafia ini kumpul semua di saham GoTo. Ya, ketika ada yang guyur ya dinaikkan kembali, ketika ada yang guyur dinaikkan kembali. Ya, untungnya itu gede-gede teman-teman. Ya, bahkan alumni kami yang ada di kelas GoTo itu ya sehari dapat 775 juta, ada yang 200, ada yang 300 juta. Ya, ini di saham GoTo. Ya, jadi di balik Mimin ini ya ada di belakang. Ya, ada belakang. Namun secara pasti Mimin dari background akademisi ya, kita ajarkan untuk positif semua. Ya, lanjut. Nah, ini yang menjadi pertimbangan para block trader, institusi keuangan dan lain sebagainya itu masuk di saham GoTo. Karena apa? Lihat ya. Kalau orang-orang yang berpikir positif, orang-orang yang sudah mengerti dia praktek di bisnis, lihat ya. Dari total penjualan itu sudah naik. Ya, seperti itu. 1,4 kini naik menjadi 3,3 triliun. Nah, dan kalau kita lihat dari net income-nya, ini di kuartal 1 ya. Kuartal ke 1 ini net income-nya yang tadinya rugi 6,4 triliun kini sudah susut menjadi 3,8. Kita cek dari kuartal keduanya ya. GoTo ini ruginya kemarin itu 13,6 ya tahun lalu. Sekarang cuma 7,1 triliun. Coba lihat dari kacamata Anda sendiri. Dia rugi, iya memang masih rugi, namun ruginya kalau kita lihat dari total equity-nya itu nggak ngefek. Ya,
Total liquidnya saja di kuartal kedua yang tadinya 144 kini naik menjadi 119. Maaf, turun menjadi 119 triliun. Ini hanya 7%, 7,1 saja. Ya, dia masih grow. Nah, makanya ini kumpulan para market maker, para institusi keuangan dan lain sebagainya berbondong-bondong serok. Ya, bahkan rekan kami, ya alumni kami sudah mempersiapkan 5 miliar ya di harga 80, namun kemarin nggak dikasih. Ya, cuman masuk di area-area sini saja. Ya, cuman saran saya untuk kalian yang mungkin untuk retail dan lain sebagainya, silahkan bisa kabur ya antara 1 sampai 3%. Kalau nggak kuat silahkan kalian bisa kabur. Ya ketika banyak ya ada yang ngeguyur ya silahkan kalian bisa kabur dulu. Ya hati-hati ya. Seperti itu. Ya kita udah kasih bocoran untuk kalian. Nah, Goto ini kenapa kok jangan di cut loss? Ya, volatilitasnya itu sangat tinggi, volumenya juga tinggi dan nilai transaksinya cukup tinggi. Ya, kita bisa lihat ya, ini barisan para block trader dan lain sebagainya kumpul. Ya 50.000 lot dan ini ya. Ini semua komplotan semua ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini para retail dan lain sebagainya. Retail carry. Kayak Mimin, retail carry. Ya, kita cek dari broker transaksinya. Siapa yang jualan min dari saham Goto ini? Ya, ini PDCC itu memanfaatkan momentum untuk memborong ya. Kemarin berhasil memborong 5 juta dan juga 2 juta. Dan ini yang distribusi siapa? Ini kayaknya para scalper nih. Oh enggak ya, KZ AKCP ya. Ini mereka yang distribusi ya, seperti itu. Ketika saham Goto ini mau diangkat naik, nah ini langsung diguyur sama ini. Ya, jadi seperti itu. Ya. Oke, kita ke strateginya. Ya, strategi untuk kalian yang holding Goto ya, silakan kalian bisa masuk ya, TikTokan enggak masalah. Ya di area 82, 83 dan juga 84 serta 85 itu adalah area buy kalian. Untuk targetnya ada berapa min? Kalau kalian itu nggak sabar ya, kalian bisa buang di 87 dan juga di 86 ya, karena untuk satu tick di saham Goto ini sudah bisa naik 1% lebih. Dan untuk targetnya jangka menengah ada di harga 90, jangka panjangnya ada di harga 95 serta di harga 99. Dan kalau kalian pengen ngehold di saham Goto ini selama 1 tahun ya, kemungkinan saham Goto ini akan ke 115 ya. Cuman kalau naik ke atas kayaknya cukup 2 minggu atau sehari saja cukup lah ya. Satu sisi untuk time frame-nya di bulan 6 ya, memang prediksi JP Morgan dan lain sebagainya itu saham Goto itu akan ke 130 bisa jadi ya, karena time frame mereka itu biasanya akan rebalancing ya, di Astana akan rebalancing, dia harus mencatatkan kinerja performanya cukup baik ya, biasanya seperti itu. Makanya di kuartal keempat ini semua saham-saham itu jatuh semua, harus dijatuhkan, harus take profit semua lah, nanti tinggal sisakan untuk para retail yang untuk distribusi ya, yang pada cut loss dan lain sebagainya, biasanya seperti itu. Dan nanti pas waktu akhir tahun biasanya akan dinaikkan lagi, dan itu untuk apa sih ya, untuk membuat laporan keuangan agar bisa cantik, biasanya kayak gitu. Ada yang oknum-oknum seperti itu ya, emiten-emiten seperti itu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan yang untuk trading ya, min saya nggak mau ke swing, saya maunya trading saja. Silakan kalian bisa bermain di harga 83 dan juga di 88. Kalau misalkan uang kalian itu 10 juta ya, mungkin main 5 juta di 83 dan juga 5 juta di 82. Kalian masuk di mana? Beng, kalau misalkan dapat 5 juta di 53, silakan nanti bisa buang di harga 84 ya. 50.000 atau 100.000 cukup lah ya. Kalian tiktokan di situ saja masih oke. Ya, jadi seperti itu mengenai dari saham Goto ini. Baik, mungkin itu saja sedikit review mengenai dari saham Goto ini ya. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga dari para subscriber kami yang sudah support channel ini. Akhirnya channel ini bisa tembus ke 10.000 ya. Jadi mayoritas pelanggan kami itu banyak sekali ya, seperti itu. Mohon maaf ya untuk rekan-rekan yang pengen masuk grup kami sejak 1 tahun yang lalu. Mohon maaf, kami baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa min? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup. Dan
ini hasil kerja tim kami ya. Di bulan September kemarin kita total ada 54 stok yang terdiri profitnya ada 42, hold-nya itu 1, stop loss-nya itu 11. Jadi win rate-nya sekitar 78%. Lalu bagaimana Min untuk target untuk cara masuknya? Trading saham ini diklik, nanti kalian akan masuk menu seperti ini dan nanti kalian tinggal pencet nih tombol gabung. Setelah pencet tombol gabung, kalian bisa pilih yang rekomendasi cuan besok atau enggak yang rekomendasi pasti cuan ya, di antara sini ya, pilih ini karena nanti kalian akan dapatkan rekomendasi yang pasti cuan seperti itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk kalian yang mungkin kesulitan untuk masuk di grup YouTube ini ya, kami juga ada inovasi terbaru, ada di grup Telegram. Bagaimana cara masuknya? Deskripsi di bawah ini diklik ya, diklik saja, nanti kalian akan masuk di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini grup Telegram ini diklik saja, klik yang di bawah ini diklik, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini ya. Jangan pilih yang level 1 agar kalian itu dapatkan rekomendasi saham yang pasti untuk besok. Nah itu jangan dibeli ya, karena mayoritas subscriber kami penghuni kami yang lain sudah beli di kami kemarin ya, jadi seperti itu. Dan untuk kalian yang bagi para pemula ya, kita akan ajari kalian masuk di kelas investasi saham. Kita dibuka kembali ada tanggal 28 Oktober via Google Meet pukul jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Dan materi yang akan kita sampaikan, kita akan ajari kalian secara workshop ya, secara online ya, tentang money management, cara entry biar bisa cuan, cara mendeteksi bandar masuk, terus strategi cuan secara konsisten ya, seperti itu kita akan buka semua. Dan untuk kalian yang sudah loss ya, nggak pernah untung, masuk saja ya, saran saya, daripada kalian tuh loss terus ya, puluhan juta, ratusan juta, bahkan 40 juta, silakan bisa masuk ya, seperti itu. Nanti caranya bagaimana, deskripsi di bawah ini diklik, nanti masuk di yang kelas ya, seperti itu. Ada beberapa kelas ya, silakan kalian bisa masuk. Dan alhamdulillah kelas kami, alumni kami akhirnya bisa cuan konsisten setelah masuk di tim kami. Nanti kita akan share ya siapa yang bisa cuan secara konsisten seperti itu ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.